Hey sobat spoiler, sudahkah kalian menonton film Ratu Ilmu Hitam? Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai berapa banyak sih jumlah korban tewas di film ini. Film ini adalah salah satu film horor thriller paling bagus di tahun 2019 yang disutradarai oleh Kimo Stambol, yang ceritanya ditulis oleh Joko Anwar. Ya, tahu sendirilah ya Joko Anwar, kalau bikin film horor pasti bagus-bagus. Yang dimana film ini merupakan film remake yang dirilis tahun 1981 yang dibintangi oleh almarhum Susana, sang legenda horor. Menurut saya film ini sukses membuat ngeri penonton dengan teror-teror yang dilakukan oleh Ratu Ilmu Hitam tersebut. Pada video kali ini saya akan fokus menghitung berapa banyak korban yang tewas di film ini. Karena di mana ada adegan kekerasan, di situ ada korban. Langsung saja, mari kita hitung. Cerita ini berfokus pada teror yang dilakukan oleh dukun sakti yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi yang bernama Murni. Murni ini adalah merupakan mantan anak panti asuhan yang hilang dan mencoba melakukan balas dendam karena masa lalunya yang terjadi di panti asuhan tersebut, sehingga membuat ia tersesat ke jalan yang salah lalu menguasai ilmu hitam. Pada awal mula film, kita disuguhkan oleh sebuah tabrak lari yang dimana menewaskan satu binatang, yaitu rusa yang tergeletak di pinggir jalan. Yang dikiranya rusa ini tertabrak oleh mobil milik Hanif. Ternyata tidak demikian. Korban selanjutnya adalah korban tewas terbanyak yang dilakukan oleh Murni adalah anak-anak panti asuhan yang hendak pulang ke panti setelah bertamasya. Pada saat perjalanan pulang, mobil ini terhenti dan tiba-tiba masuk ke semak-semak karena si supir terkena jampi-jampi Murni. Lalu pada scene ini Murni mengirim jampi-jampi ke anak panti asuhan sehingga mereka melakukan hal-hal gila hingga tewas mengenaskan. Jika kita lihat, scene mobil yang masuk ke semak ini adalah mobil bis pariwisata tipe medium. Lalu pada scene ini ada beberapa kursi yang kosong dan ada juga yang penuh. Jika kita lihat, denahnya akan seperti ini. Dan jika kita melihat scene pembunuhan tadi dan saya tandai denah ini, maka akan jadi seperti ini. Simbol X merah adalah korban tewas dan simbol lingkaran hijau adalah salah satu anak panti yang berhasil selamat karena tidak terkena ilmu sihir, karena dia sedang menggunakan earphone. Jadi total korban di scene bis ini ada sekitar 26 orang. Korban berikutnya adalah Anton, salah satu anak panti asuhan yang sudah dewasa dan sukses. Dia kembali ke panti untuk melihat kondisi Pak Bandi. Jadi saat Anton yang mencoba melihat bus kosong penuh mayat yang diceritakan oleh Hanif dan Jeffrey, akan tetapi saat dia masuk ke dalam bus, dia dikirimi santet telur ayam kalkun dan menginjak telur tersebut sehingga banyak serangga masuk ke tubuhnya dan dia pun tewas dengan matanya yang copot. Setelah itu ada flashback yang memperlihatkan korban tewas, yaitu Ibu Mirah sekaligus ibu kandung Murni. Dia tewas setelah dikurung oleh Pak Bandi karena dituduh telah membuat anak panti kabur dari panti itu, padahal tidak demikian. Yang membuat kabur adalah kelakuan Pak Bandi yang pedofil cuk. Saat dikurung, Bu Mirah ini ngelmu dan setelah itu dia membenturkan kepalanya hingga kepala dia pecah dan tewas dikubur di tanah kamar yang selalu terkunci.
korban selanjutnya adalah keseluruhan karakter di film ini. Tetapi Myrna menyiksa terlebih dahulu mereka sebelum membunuh mereka, akan tetapi tidak sampai terbunuh. Tapi yang hampir tewas adalah si Hanif yang akan disembelih oleh istrinya sendiri. Tetapi saat proses penyembelihan yang dilakukan oleh Guna-Guna mendapat perlawanan dari anaknya si Hanif, yaitu Haki. Murni pun ditusuk oleh pisau dan kepalanya dipenggal, akan tetapi dia masih hidup dan menyambungkan kembali kepalanya. Keren sih scene ini. Tapi setelah itu langsung dibakar oleh istri Hanif dan Murni tewas terpanggang bersama Pak Bandi. Jadi total korban tewas di film ini adalah 1 ekor rusa, 27 orang tewas oleh Murni, 1 orang tewas bunuh diri, dan 2 orang tewas oleh istri Hanif. Jadi totalnya ada 33 orang dengan durasi film selama 99 menit. Lalu sisanya adalah korban luka-luka oleh Guna-Guna si Murni. Sekian video kali ini Sobat Spoiler, jangan lupa ya untuk di subscribe.